Oke, selamat datang di pembahasan kali ini. Pernah nggak sih punya ide bisnis yang rasanya, wah ini dia, tapi terus kepikiran, ini beneran bakal jalan nggak ya? Nah hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya ngevaluasi ide itu. Tapi bukan pakai firasat ya, melainkan pakai analisis yang bener-bener tajam. Yuk kita siapin perangkatnya bareng-bareng? Nah ini nih pertanyaan krusialnya. Sebelum kita invest waktu, uang, apalagi tenaga, kita harus tahu dulu medan perangnya kayak apa. Soalnya, ide yang paling brilian sekalipun bisa jadi bencana kalau industrinya salah. Sebaliknya, ide yang mungkin kelihatannya biasa aja bisa jadi tambang emas kalau industrinya tepat. Terus, gimana cara lihatnya? Ya, kita nggak bisa cuma pakai asumsi atau perasaan. Kita butuh perangkat analisis yang strategis. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kacamata X-ray. Kacamata yang bisa bikin kita nembus dan ngeliat kerangka sebuah industri, ngertiin kekuatan apa aja yang lagi main di dalamnya, dan bahkan ngintip masa depannya. Oke, kita mulai dari alat yang pertama. Kita sebut aja ini potret industri atau snapshot. Tujuannya simple, buat ngertiin kondisi industri persis saat ini. Siapa aja pemainnya, seberapa sengit persaingannya. Alat ini bakal ngasih kita gambaran yang jernih detik ini juga. Nah, untuk ngambil potret ini, ada satu alat yang super powerful dan udah teruji waktu, namanya model 5 kekuatan dari Michael E. Porter. Ini tuh kerangka kerja klasik yang benar-benar jitu buat membedah sebuah industri dan melihat apa sih yang sebenarnya bikin industri itu untung atau malah buntung. Jadi, ada 5 kekuatan nih yang ngebentuk sebuah industri. Apa aja itu? Pertama, persaingan antar pemain yang udah ada. Kedua, ancaman dari pemain-pemain baru yang mau ikutan nimbrung. Ketiga dan keempat, ini kayak tarik tambang, yaitu kekuatan tawar pembeli dan pemasok. Dan yang terakhir, ancaman dari produk atau jasa pengganti. Yuk kita kupas satu persatu. Kekuatan pertama, persaingan. Coba lihat, kalau di industri itu udah banyak banget pemain yang saling banting harga, wah itu lampu merah. Apalagi kalau pertumbuhan industrinya melambat, persaingannya bisa makin berdarah-darah. Ujung-ujungnya apa? Margin profit kita kegerus dan kita harus lebih hati-hati pas bikin proyeksi keuangan. Oke, kekuatan kedua, gampang nggak sih orang lain niru bisnis kita? Kalau hambatan masuknya rendah, maksudnya nggak perlu modal gede atau izin super ribet, siap-siap aja pemain baru bakal terus datang. Contoh paling gampangnya yaitu bisnis kedai kopi kecil. Gampang banget kan ditiru? Nah, slide ini keren banget karena nunjukin adanya pertarungan tarik tambang. Di satu sisi ada pembeli. Kalau mereka punya banyak banget pilihan, mereka jadi punya kuasa buat nekan harga jual kita. Di sisi lain ada pemasok. Kalau pemasok bahan baku kita cuma sedikit dan barangnya langka, mereka yang berkuasa buat naikin harga. Posisi kita kejepit di tengah-tengah. Dan yang terakhir, ini kekuatan yang sering banget kita lupain. Kompetitor kita tuh bukan cuma yang jual produk sama persis, tapi siapapun yang bisa ngasih solusi buat kebutuhan yang sama. Misalnya, orang haus, bisa beli air mineral, bisa juga beli es teh. Orang mau pergi, bisa pesan ojek online, bisa juga naik angkutan umum. Makin banyak pilihan pengganti, makin susah kita buat naikin harga. Oke, jadi Five Forces tadi itu kayak snapshot. Dia ngasih kita gambaran jernih kondisi industri sekarang. Tapi kan bisnis nggak cuma buat hari ini ya kan? Kita juga butuh alat kedua. Kita butuh teleskop buat neropong ke masa depan. Buat lihat kira-kira industri ini bakal bergerak ke arah mana. Sekarang kita pakai alat kedua, si teleskop masa depan ini. Alat ini intinya adalah tentang menganalisis tren-tren besar, perubahan dalam masyarakat, teknologi, ekonomi, yang punya potensi buat ngebentuk ulang peta persaingan bisnis di masa depan. Nah, pas kita neropong pakai teleskop ini, ada beberapa hal besar yang harus kita perhatiin. Misalnya, tren demografi, kayak makin banyaknya orang pindah ke kota. Terus tren teknologi, contohnya pembayaran cashless yang makin masif. Tren sosial, kayak orang makin peduli sama gaya hidup sehat. Dan pastinya tren ekonomi, kayak inflasi yang ngaruh ke daya beli orang. Semua ini bakal nentuin nasib bisnis kita. Oke, kebanyakan teori nih. Biar lebih kebayang, kita langsung praktek aja. Anggaplah kita punya ide buat bikin kedai kopi premium di kota besar. Ini tambang emas atau ladang ranjau ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Yuk kita bedah pakai Five Forces. Persaingannya, wah kuat banget. Di tiap tikungan ada kedai kopi. Ancaman pendatang baru? Kuat juga, bikin kedai kopi kan relatif gampang. Kekuatan pembeli? Kuat, pilihannya bejibun. Kekuatan pemasok? Mungkin sedang ya. Apalagi kalau kita cari biji kopi spesial yang langka. Terus produk pengganti? Kuat banget. Orang bisa minum teh, jus, apa aja. Kalau kita lihat potretnya sekarang, wah kelihatannya berat banget ya.
Oke, snapshotnya emang nunjukin persaingan yang gila-gilaan. Tapi, ingat, jangan berhenti di situ. Sekarang, kita keluarin teleskop kita. Coba kita lihat, ada nggak sih tren-tren di masa depan yang justru bisa jadi angin segar buat bisnis kedai kopi premium ini? Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Semua analisis yang ribet-ribet tadi, baik si potret maupun teleskop, itu bukan buat gaya-gayaan. Semua itu pada akhirnya harus nyambung ke satu hal yang paling konkret, angka, ke keputusan investasi kita. Dan di tabel ini, semuanya jadi jelas. Kalau teleskop kita nunjukin ada tren positif, misalnya makin banyak orang yang rela bayar lebih buat kopi berkualitas, kita bisa bikin asumsi penjualan kita bakal tumbuh. Nah, pertumbuhan penjualan ini, pas kita masukin ke hitungan keuangan, bakal bikin nilai investasi kita, atau yang sering disebut net present value, jadi kelihatan jauh lebih oke. Ini loh jembatannya, yang nyambungin antara tren di pasar dengan untung rugi di kantong kita. Ada kutipan bagus yang pas banget buat nutup bagian ini. Intinya, tanpa analisis industri yang kokoh, semua angka-angka keren di proposal bisnis kita itu ya cuma spekulasi, cuma harapan. Analisis inilah yang ngasih fondasi nyata buat semua proyeksi keuangan kita. Jadi, setelah kita ngelewatin semua ini, apa sih yang kita dapat? Sekarang, Anda jadi bisa membaca struktur sebuah industri. Anda bisa ngelihat di mana letak ranjau-ranjau persaingannya. Anda bisa nyambungin tren besar di masyarakat dengan layak atau tidaknya bisnis Anda. Dan yang paling penting, Anda jadi ngerti gimana semua itu ngaruh ke hitung-hitungan untung rugi investasi Anda. Oke, ngertiin aturan main itu langkah pertama, penting banget. Tapi itu baru awalnya. Setelah kita bisa ngeliat semua kekuatan yang ngebentuk sebuah industri, pertanyaan selanjutnya bukan lagi sekedar gimana cara bertahan hidup, tapi gimana caranya saya jadi kekuatan baru yang bisa ngubah aturan main di industri ini. Pertanyaannya sekarang, kekuatan baru apa yang bakal Anda ciptakan?